kembali bersama kami dalam Bali hari ini. Saudara, Polda Bali menetapkan 14 orang tersangka dalam kasus anarkis saat aksi unjuk rasa pada 30 Agustus lalu. Polda Bali menegaskan para tersangka bukanlah pendemo atau pengunjuk rasa, melainkan pelaku anarki berdasarkan atas keterangan saksi dan alat bukti yang berhasil dikumpulkan selama penyelidikan. Dalam keterangannya, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan, sesuai hasil penyidikan, pemeriksaan, 24 orang saksi termasuk rekaman CCTV di seputaran TKP dan barang bukti yang ada. Polda Bali menetapkan 14 orang tersangka, diantaranya 10 orang dewasa dan 4 orang anak-anak. Ke-14 tersangka tersebut terbukti melakukan pengerusakan terhadap kantor Mapolda Bali dan Ditreskrimsus Polda Bali, termasuk pengerusakan kendaraan dinas Polri milik Satsamapta Polresta Denpasar saat hendak memasuki kantor DPRD Renon untuk mengamankan aksi Unras. Mereka juga menjarah isi kendaraan dinas Polri berupa peralatan PHH serta mengambil beberapa amunisi gas air mata Polri. Mereka juga terbukti membawa barang-barang berbahaya seperti pertalite dan bahan bom molotov lainnya yang rencananya akan digunakan untuk membakar saat aksi Unras berlangsung. Tidak hanya itu, mereka juga terbukti melakukan penyerangan terhadap para personil Polri yang saat itu sedang bertugas mengamankan jalannya Unras di depan Mapolda dan DPRD Provinsi Bali yang berakibat 13 personil Polda Bali mengalami luka-luka serius hingga dilarikan ke IGD RS Bayangkara dan RS Prof Ngurah Sanglah untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari 14 orang tersangka diantaranya 10 orang dewasa yang saat ini sudah ditahan di Rutan Polda Bali dan 4 orang tersangka anak-anak tidak dilakukan penahanan atau dikembalikan kepada orang tua masing-masing, namun anak yang berhadapan dengan hukum sesuai sistem peradilan pidana wajib melaksanakan proses diversi dan dalam penelitian kemasyarakatan oleh Bapas. Pengungkapan yang kami lakukan adalah merupakan dampak dari aksi anarkisme, penganiayaan dan pengerusakan terhadap fasilitas umum. Seluruh tersangka yang kami amankan adalah semuanya para pelaku aksi penganiayaan, pengerusakan, pencurian, dan membahayakan keamanan. Kepada para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama terhadap orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ke-2E KUHP, tindak pidana membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 187 bis KUHP junto pasal 55 KUHP. Yuda Maruta melaporkan.